Assalamualaikum, welcome back to my channel. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Masih dalam suasana seperti ini ya kita di kala pandemi ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa enjoy dengan hidup kita, masih bisa tetap bahagia dengan hidup kita. Sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan ngomongin tentang happiness atau kebahagiaan. Oke teman-teman, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin oleh teman saya yang cantik. Dia adalah salah satu dosen muda di Perguruan Tinggi Negeri di Kediri, yaitu Mbak Sela Fahria. Kasih aplaus, yeay. Oke, sebagai pengantar nih teman-teman, saya akan kasih tahu dulu tentang apa sih itu happiness. Nah, happiness itu teman-teman terkait dengan perasaan positif yang kita rasakan, perasaan yang membuat kita senang, happy, enjoy, sejahtera secara psikis kayak gitu. Itu namanya happiness. Ada beberapa ahli yang terkenal yang kita tahu mereka itu mengutarakan tentang happiness itu seperti apa. Ahli-ahli tersebut itu kayak Aristoteles, kalian pernah dengar filsuf Yunani itu. Terus kemudian ada Sigmund Freud, bapak psikologi. Terus kemudian ada juga Albert Einstein, fisikawan. Ternyata mengemukakan tentang happiness. Kita dengar dulu ya pendapat mereka seperti apa. Yang pertama Aristoteles. Jadi Aristoteles itu menganggap kebahagiaan itu kayak gini teman-teman. Ketika kita menjadi orang yang baik, benar, dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan juga benar, itu namanya kebahagiaan menurut Aristoteles. Bisa ya teman-teman, kita berusaha seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua itu Sigmund Freud. Ini bapak psikologi ya teman-teman ya. Menurut Sigmund Freud, kebahagiaan seseorang itu terbatas ya teman-teman. Semua orang itu pengen bahagia, tapi kapasitas untuk mencapai kebahagiaan itu terbatas. Jadi kita nggak usah terlalu ngoyo, mungkin seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu Albert Einstein. Nah, ini saya suka. Albert Einstein itu memandang kebahagiaan itu dengan cara kita hidup sederhana, hidup yang tenang, damai. Itu kebahagiaan, daripada kita mengejar kebahagiaan tapi kita merasa nggak nyaman, nggak enjoy kayak gitu. Jadi kita nggak usah ngoyo dengan hidup kita, intinya kayak gitu mungkin ya menurut Pak Einstein. Ini favorit saya. Oke. Terus kemudian teman-teman ada beberapa penelitian sih tentang happiness atau kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ngefek nggak sih ke kesehatan? Nggak, memang ini nggak secara langsung ngefek teman-teman. Jadi dengan kita bahagia, itu kemungkinan seseorang akan bisa mengatur pola hidupnya dengan baik, mungkin pola makan, kesehatan, atau apapun terkait hidup kita itu bisa kita atur dengan baik dan itu bisa menyebabkan kita lebih sehat seperti itu. Terus kemudian di bidang kesuksesan bisa nggak? Pasti bisa dong, tapi ini catatannya teman-teman. Kebahagiaan bukan sebagai konsekuensi, tapi sebagai penyebab. Dalam arti bukan karena kita sukses lantas kita bahagia, tapi karena kita bahagia kita bisa sukses. Karena dengan kita bahagia kita bisa melakukan segala sesuatu secara maksimal gitu teman-teman. Kemudian uang teman-teman, uang bisa nggak memberi kebahagiaan? Bisa, ada yang bisa, ada yang nggak mungkin ya. Nah, berdasarkan penelitian di Eropa nih teman-teman, pendapatan yang meningkat itu bisa memberi kita kebahagiaan. Nah, tapi ini pendapat orang pasti berbeda-beda di sini ya. Oke, itu sih tentang penelitian-penelitian tentang kebahagiaan. Nah, ala psikologi teman-teman, gimana caranya kita bisa bahagia? Itu hanya ada dua cara aja teman. Yang pertama, kita bisa membangkitkan emosi atau pikiran yang positif dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kita bisa meregulasi atau mungkin menghandle perasaan-perasaan cemas dalam diri kita. Itu gimana caranya? Oke. Yang pertama, kita bisa membangkitkan emosi positif atau pikiran positif, ya kita bisa berpositif thinking mungkin ya, menerima keadaan apa adanya, bisa lebih bersyukur, bisa lebih berpikiran terbuka terhadap sesuatu, biar nggak ada tuh yang namanya julid-julid, ada tuh yang namanya iri dengki kayak gitu-gitu ya. Oke, terus kemudian gimana sih cara kita mengantisipasi atau menghandle perasaan cemas dalam diri kita tuh? Ya kita bisa relaksasi teman-teman. Kita bisa relaksasi, tarik nafas secara teratur kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin kita bisa juga meditasi. Nah kalau kecemasan kita udah akut nih, udah berat,
kita bisa pergi ke ahlinya, kita bisa pergi ke psikolog, ke konselor, atau mungkin seseorang yang ahli di bidang itu gitu ya teman-teman. Oke, itu pengantar dari saya. Mari kita dengar pendapat dari Mbak Sheila Fahria tentang happiness. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini saya Sheila Fahria akan berkolaborasi dengan Ibu Nila Zaimatus yang akan membahas tentang kebahagiaan dan juga how to be happy dalam sudut pandang Islam. Nah, sebagai seorang muslim nih, biasanya kita selalu mendengar bahwasanya kehidupan kekal kita adalah kehidupan akhirat nanti. Adapun kehidupan yang ada di dunia ini adalah hanya sementara, dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi bekal atau mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat nanti. Dengan adanya statement ini, apakah kita semua sebagai seorang muslim di dunia ini tidak berhak untuk bahagia? Jawabannya adalah tetap punya hak. Jadi kita tetap harus bahagia selama kita ada di dunia ini. Sadar atau tidak sadar, doa yang seringkali kita panjatkan di setiap harinya selalu meminta tentang bagaimana kemudahan, bagaimana kebaikan, bagaimana kebahagiaan yang ada di dunia ini. Doa yang sangat populer seperti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga merupakan doa yang di dalamnya terdapat sebuah permintaan untuk kebahagiaan dan juga kebaikan di dunia ini. Apalagi Allah sudah memberikan seluruh hamparan yang ada di bumi ini, baik itu air, kemudian buah-buahan, dan segala macam kekayaan alam dan dunia yang ada di dunia ini, tidak lain tidak bukan juga untuk keberlangsungan kehidupan manusia supaya tetap bahagia. Dan juga perlu diketahui bahwasanya seandainya kita memiliki rasa bahagia di dalam hati, itu juga akan bisa menjadi bekal loh di akhirat nanti. Contoh saja adalah ketika misalnya kita sudah bahagia, kita sudah bersyukur, kita sudah menerima keadaan kita, itu akan lebih mudah untuk memberikan energi positif kepada orang lain. Kita tidak lagi berkomentar buruk, tidak lagi punya rasa iri kepada orang lain, atau bahkan julid-julid kepada tetangga dan juga sahabat. Itu tidak akan pernah terjadi jikalau kita sudah memiliki rasa bahagia itu di dalam hati. Maka kita semua tetap harus bahagia walaupun kita memiliki kehidupan kekal abadi di akhirat nanti. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana sih cara bahagia dan bagaimana langkah-langkah dan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Di sini saya mengambil adalah dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah itu juga pernah bertanya kepada para sahabat tentang kabar mereka. Kenapa mereka itu sangat bahagia dengan keimanan yang mereka miliki. Kemudian para sahabat menjawab apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bahagia dan tentram dengan keimanan yang mereka miliki. Ternyata ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah asobru alal balak. Asobru alal balak di sini maksudnya adalah kita bersabar dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah. Memang di dalam Al-Quran dan juga dalam tuntunan agama, kita selalu akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Entah itu karena rasa khawatir, kekurangan bahan pangan, bahkan ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, itu juga merupakan salah satu cobaan yang Allah berikan untuk kita. Jikalau kita bisa bersabar dan juga sabar dan juga lapang menerima bahwasanya ini cobaan dari Allah loh. Nah, itu akan lebih mudah mendapatkan kebahagiaan di dalam hati dan juga jiwa. Jadi kita tidak lagi mengeluh, tidak lagi sambat, apalagi ambiar gitu kan ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan asyukru alal. Nah, asyukru alal roho ini yang dimaksudkan adalah bersyukur terhadap kelapangan. Yang dimaksudkan kelapangan itu adalah mungkin waktu yang longgar seperti sekarang nih, misalnya karena ada pandemi, akhirnya kita lebih banyak di rumah. Kita juga harus bersyukur karena kita jadi punya banyak waktu terhadap keluarga, atau rezeki yang mungkin lebih banyak. Nah, jadi di sini kita juga harus mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, entah itu berupa waktu, berupa kemudahan, berupa harta dan lain-lain. Kenapa kita harus bersyukur? Dengan kita bersyukur, itu kita akan lebih menghargai proses gitu, lebih menghargai bahwasanya ini didapatkan atas dasar susah payah nih.
dan kita harus mensyukurinya, bukan terus kita jadi sangat bahagia, over excited sehingga kita jadi lupa dengan sesama, kita jadi lupa dengan empati kita kepada orang lain, kita lupa bahwasanya di sekitar kita itu juga ada orang yang membutuhkan. Maka dari itu rasa syukur penting untuk kita pelihara untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hati dan juga jiwa. Untuk yang ketiga adalah ar-ridho alal qada, atau ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Jadi setelah kita sabar dengan cobaan-cobaan yang Allah beri, maka step selanjutnya adalah adanya penerimaan. Nah, ini sangat relate ya, atau sangat cocok dengan kondisi sekarang, di mana dengan adanya media kita jadi lebih terbuka melihat kehidupan orang lain, dan di situ akan membuka celah untuk membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Kenapa dia sudah punya anak dan saya belum? Kenapa dia punya penghasilan yang banyak, kenapa saya enggak? Kenapa rumah dia bagus dan rumah saya enggak? Dan lain-lain. Ini akan mengurangi rasa penerimaan kita terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Misalnya kita diberi sakit, kemudian kenapa sakit ini tidak kunjung sembuh, kenapa harus saya, dan lain-lain. Itu harusnya sudah tidak ada lagi bagi di setiap muslim ya, karena dengan kita bisa menerima apa yang ditentukan oleh Allah, maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk bahagia. Dan yang terakhir, ini tambahan dari saya bahwasanya dari ketiga item ini, sabar, syukur, dan juga ridho, itu akan lebih bekerja secara maksimal apabila diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini bukan yang kita pelajari di sekolah ya, tapi bisa kita dapatkan dari mana saja. Bisa dari pendidikan orang tua, kita sebagai orang tua juga harus memberikan pendidikan kepada pengetahuan-pengetahuan kepada anak. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan ceramah, dan bisa juga dengan membaca buku atau melihat kehidupan orang lain dari berdasarkan pengalaman hidup kita. Jadi dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, kita jadi lebih terbuka pikiran kita, punya rasa empati yang tinggi, punya rasa sosial, jiwa sosial yang tinggi juga, sehingga kita akan lebih mudah untuk berbahagia dan memberikan energi kebahagiaan itu kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan pesan saya jangan lupa bahagia. Kita harus bahagia karena bahagia adalah hak kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.